Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud. Khotbah yang baik itu bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang tidak. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begi, jangan omong lain, buat lain. Di sini ada yang biasa omong lain. Ada. Biasa ikutin ibadah. Iya Pak. Jangan omong lain, buat. Ada orang yang lebih parah, pikir lain, omong lain, buat lain, hasilnya kelainan. Kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua kan, pikiran lari ke sana, perkataan lari ke sana, tindakan lari ke sana. Lalu bagaimana kita bisa konsisten? Saudara, dalam tindakan kita memahami apa yang disebutkan sebagai apa ya? Disebutkan sebagai kita punya kehidupan yang sejati, itu adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Anak muda, kamu pernah belajar sesuatu? Pernah. Pernah? Kamu pernah sekolah? Agak sulit. Oke, hafal. Belajar ialah omong. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Coba hafal sendiri 1, 2, 3. Belajar ialah menjadi itu. Jadi itu. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ada 4 tingkatan dalam belajar. Ada berapa tingkatan dalam belajar? 1. Belajar untuk tahu. 2. Belajar untuk tahu dan melakukan. 3. Belajar untuk tahu, melakukan, dan bisa hidup dengan orang lain. Dengan penjelasannya. Ada banyak orang sudah tahu, sudah bisa melakukan, tapi tidak mau hidup bersama-sama dengan orang lain. Cenderung mengeksklusifkan diri, cenderung mau sendiri, tidak patut bagi kesatuan. Amin. Yang keempat ini paling tinggi dan ideal. Keempat, belajar untuk tahu, untuk melakukan, untuk hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Tapi tetap menjadi. Oke, jemaat, hafal. Pertama belajar untuk, kedua belajar untuk tahu dan melakukan. Yang ketiga belajar untuk tahu, melakukan dan yang keempat yang paling tinggi belajar untuk tahu, untuk melakukan, hidup dengan orang lain, dan kadang-kadang kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Sama diberi awalan ke dan akhirat an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi kebenaran. Masih sama artinya? Tidak. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati dan menyelamatkan kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita semua berkumpul
dan ikut pekan raya ini kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya lihat saudara mulai terganggu ini. Coba saudara. Anak muda. Pernah nonton TV? Pernah ikuti iklan di televisi? Coba saudara lihat iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana? Dia rasa kayak aduh. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam jangan harapkan mau pakai okir juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap tadi. Jadi diri sendiri kan? Amin. Anak muda, tahu TV? Pernah nonton TV? Pernah nonton iklan di televisi? Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Anak muda, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati pelayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Saya bisa begitu ya, yang rambut lurus itu dibelain tidak terlalu indah lah, tidak. Mungkin karena lurus jadi licin. Kita bilang sayang, itu tidak dibeli. Sayang, yang keriting itu dibelain menarik. Sayang. Anak muda, Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita seperti hari ini. Amin. Saudara lihat jas ini bagus ke tidak? Menurut saudara ini siapa punya? Saya. Bukan saya punya ini. Panitia baru kasih saya. Ini motif apa? Motif apa? Dari daerah mana ini? Menurut saudara bagus ke tidak? Kalau kainnya dijual mahal ke tidak? Lebih mahal mana? Kain mamas atau celana jeans? Mana lebih mahal? Lalu berapa kita toh? Amin. Betul ke tidak? Saudara kalau hidung sudah seperti saya, ya biar begitu saja, tidak apa-apa. Tidak. Ya, saya orang bilang Pak Pendeta, kenapa hidung begitu saja? Kenapa itu muka hidung semua? Biar saya punya. Kan Tuhan yang atur, tidak usah jadi orang. Ibu-ibu, nona-nona, kita kira seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170 dan berat badan 48 kg. Tidak. Berasa profesional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya tidak malam. Jadi saudara, belajar terima saja kita berdiri apa ada kau. Amin. Penting bisa menerangi tempat di mana yang kau ada. Membangun harapan tidak usah muluk-muluk. Yang penting kita mencapainya. Amin toh. Itu. Engkau mesti jadi teladan dalam KASIH. Dibaca. Dibaca. Kadang-kadang orang punya tindakan sudah bagus, tapi tidak punya kasih. Amin. Tidak dibangun di atas. Anak muda. Hukum Taurat ada berapa? Kuat sedikit, ada berapa? Hukum Taurat yang 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa?
Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tapi Tuhan Yesus simpulkan dia dalam dua kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari dua kalimat itu Tuhan simpulkan dia dalam satu kata, sama-sama katakan. Anak muda, hafal. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, apakah Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan kan? Supaya saya jangan pernah bilang kepada seseorang, bilang, kakak, saya terlalu hormat kakak, tapi di waktu saya lihat kakak punya sifat yang asli, maaf. Itu bukan kasih, tapi ego. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah datang dan orang berdosa? Amin. Kebaikan harus dibangun di atas kasih. Kenapa? Ayo khotbah saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus, kerja di tempat yang bagus, berhasil lagi, tertata rapi sekali. Aduh, kita pergi ke bank ini macam tidak mau pulang, macam mau lihat terus orang punya muka itu. Kita baru naik di tangga terakhir, dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang boleh kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami bangun dia langsung bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi kebaikan harus dibangun di atas apa? K-A-S-I-A. Dibaca. Bilang kawan di sebelah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang saya mau pakai contoh yang lebih real. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ada. Ulang, ibu-ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Sangat sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal pasti sakit. Iya toh? Ini ya sesar itu abnormal lah. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami itu kan hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus tolong. Sudah dia bilang Yesus tolong lagi, dia bayangkan kira-kira ini anak wajah seperti siapa. Nah, anak-anak, kamu dengar, waktu kamu masih kecil kamu tidak mau menangis, orang tua hanya berpikir dua, kalau bukan kamu basah pasti kamu lapar. Anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena kamu. Betul. Di jam 3 subuh masih ada orang tua yang gendong anak sampai begini. Betul. Sempoyongan karena belum tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu barunya mau gigit. Kalau anak ada lari-larinya mana mau gigit dia. Tapi sudahlah. Kan lara dengan orang tua, lebih suka dengan teman melalui HP. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, lahirkan anak, ajar bicara, suka bicara dengan orang lain, siapa suruh kasih makan dorang? Kenapa kasih makan dorang? Karena apa? Tapi kan dorang tidak mau bicara dengan kita.
Karena apa? Saudara lihat, kasih tidak terbatas. Anak-anak, dulu kamu tidak bisa berjalan. Orang tua ajar kamu berjalan, dia pegang di tangan, terus dia latih kamu, dia bilang itu jalan belakang itu. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak harus seragam. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita latih jalan. Setelah besar tidak suka jalan dengan kita, siapa suruh beli kasih dia HP? Karena apa? Karena apa? Sekarang saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Anak-anak, orang tua seringkali bilang begini, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi biar papa mama ikat perut tidak apa. Orang tua sayang kamu, dia berutang untuk kamu, dia urusan dengan petugas koperasi itu. Anak-anak, kamu ada motor? Ada. Bonceng siapa? Ada. Ah, sekali lagi, utang. Coba tanya orang tua, betul? Betul. Motor yang papa mama beli untuk anak-anak itu cash? Utang. Cash? Cash atau kredit? Itu karena apa coba? Sekali lagi sama-sama katakan, kasih tidak terpatahkan. Orang tua, itu remaja jangan jawab. Orang tua, ada kok tidak anak-anaknya yang dikirim kemarin sekolah di Surabaya, di Jakarta, di Jogja? Ada? Tadi malam saya mimpi mama langsung bilang, kakak, apa bilang ya? Oke, anak kuda. Kalau pendeta benci kakak Matius, yang rugi pendeta atau kak Matius? Pendeta benci kak Matius, yang rugi pendeta atau kak Matius? Kenapa pendeta yang rugi? Setiap kali lihat kak Matius punya wajah, saya senang kok tidak? Setiap kali orang bicara beliau punya kebaikan, saya senang kok tidak? Setiap kali beliau bilang, "Shalom Pak Pendeta," saya pasti senang kok tidak? Kalau saya sayang saya punya diri, saya harus berhenti membenci dia. Amin.